Ya, ulun rekam dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa kembali bertemu. Senang sekali ulun bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, guru, panutan ulun, inspirasi ulun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam kegiatan kita, pelatihan peningkatan kompetensi yang diadakan oleh IGI melalui kegiatan POP, program organisasi penggerak, yang mana kegiatan ini adalah salah satu andalan keempat dari Masmen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi. Kemudian ulun harapkan semoga kita bisa menyelesaikan kegiatan ini hingga akhir tanpa kendala apapun. Meskipun ada kendala, semoga kendalanya bukan kendala berarti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk ke room Zoom, ulun ingatkan lagi, tidak perlu khawatir, tidak jadi masalah. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa nanti melihat kembali rekaman. Insya Allah ulun share lagi nanti, insya Allah paling lambat nanti malam. Semoga aja ulun sempat men-share lagi. Seperti tadi malam ulun kada sempat men-share karena ulun pulang dari sekolah ini jam 6:30 Bapak Ibu, 6:30, kemudian ditelepon oleh ading ulun mengalami sedikit kecelakaan ringan saja, cuman perlu diurut. Jadi pulang dari sini langsung cari tukang urut, dibawa ke rumah mama, lalu ngurut ading sampai jam 9 baru pulang ke rumah, masih baju dinas. Sampai ke rumah, kemudian makan, kemudian beres-beres, sholat segala macam, selesai. Tidak terasa sudah jam 10:30. Ulun lupa dah mau-upload, kadinget lagi mau-upload video rekaman hari ini. Setelah subuh tadi baru sempat ulun upload ke YouTube, baru ulun sharekan ke grup WA. Nggih. Mohon maaf ulun sebelumnya. Kemudian selanjutnya salam hormat selalu buat Bapak Ibu. Kemudian ulun sampaikan lagi bahwa ulun sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan. Dan ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau berhadir pada sore ini, yang mau meluangkan waktu. Karena ulun sangat tahu sekali Bapak Ibu pasti memiliki banyak kesibukan, tapi masih berupaya seperti Ibu Ita yang berada di daerah Bako, mengalami banyak kesulitan jaringan, masih berusaha bagaimanapun caranya bisa berhadir. Bahkan Ibu Ita kalau tidak bisa hadir, beliau banyak bertanya melalui chat WA. Artinya kita bisa maaf lah. ulun sangat bersyukur lagi Bu. Artinya Ibu Ita memiliki semangat yang besar lah, semangat untuk berkembang, semangat untuk belajar. Ulun sangat apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu juga jangan khawatir masalah suara, tidak apa-apa kalau misalnya mau dihidupkan. Kada perlu di unmute karena di sini kita santai aja, orangnya juga kada banyak Bapak Ibu. Kada masalah, kita hidupkan saja suaranya. Ulun lebih senang kalau kita suara tuh gaduh. Kalau suara tuh gaduh, kita kesannya tidak terasa seperti di kuburan Bapak Ibu. Ini lagi batuk Pak, jadi paksa di mute dulu. Kada apa-apa Bu. Artinya ulun tidak terasa seperti sendirian tuh dalam sini. Oke. Ulun lebih senang ada suara gaduhnya. Sama seperti anak-anak kalau di kelas. Ulun senang juga sebenarnya suara itu tenang, tapi lebih senang kalaunya ada interaksi dengan anak-anak itu. Karena dengan interaksi itu kita rasanya lebih hidup, kita ada lebih mudah keterlibatan daripada kalau anak-anak itu hanya mendengarkan saja,
ulun berbicara panjang lebar, tapi takutnya kalau kita hanya mendengarkan, biasanya kan dia tidak banyak menerima apa yang kita sampaikan. Seperti kata-kata quote yang kita sering dengar bahwa aku mendengar, aku lupa, aku mengingat, aku melihat, aku ingat, kemudian aku melakukan, aku paham. Nah, jadi ulun selalu memakai prinsip itu bahwa lebih senang ini kalau anak itu terlibat daripada hanya mendengarkan ulun berbicara. Oke. Kemudian kita awali saja Bapak Ibu ya, lanjutkan perkenalan diri. Rasanya kemarin belum selesai kita semua saling kenal mengenal nih. Masih ada beberapa dari kita yang belum perkenalan. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalnya sambil main game saja. Kemarin game apa ya kemarin terakhir? Mata-mata, tahu lah. Iya betul, game mata-mata. Wah, masih ingat Ibu Ita. Mantap. Nih, ini Bu, gini aja sudah. Coba tebak Bapak Ibu, ada kan nama sebuah produk yang mana produk ini susu sapi, tapi gambarnya beruang dan iklannya naga. Bear Brand. Iya, Bear Brand, betul sekali Ibu Ita. Jangan-jangan Ibu Ita ini ada orang yang pengkonsumsi Bear Brand nih. Pak Imam juga, Pak Imam dan Bu Yuli suka kami minum Bear Brand. Bisukan sidin enggak? Kada minum itu aja sudah lama Pak, kada minum susu. Nah, jadi dari iklan tadi ada tiga hewan. Yang pertama hewan apa Bapak Ibu? Hewan Naga. sapi, kemudian beruang. Naga, lambangnya beruang, isinya susu sapi. Nah, siapa itu? Ya, jadi kita bermain dengan tiga hewan tadi Bapak Ibu lah. Yang pertama tadi sapi, beruang, naga. Ya, sapi, beruang, naga. Apa Bapak Ibu nama hewannya? Sapi, beruang, naga. Sapi, beruang, naga. Jadi ikuti instruksi apa yang ulun sebutkanlah Bapak Ibu. Sapi, beruang, naga. 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 Berapa jumlah sapi? 1. Ayo. 2. Masih belum betul Bapak Ibu. Ayo kita ulang ya Bapak Ibu ya. Kita ulang. Dengarkan, ikuti instruksi yang ulun ucapkan. Bapak Ibu. Sapi, beruang, naga. Sapi, beruang, naga. Ya. Sapi, beruang, naga. Sapi, beruang, naga. Sapi, beruang, naga. Sapi, Sapi, beruang. beruang, naga. Berapa jumlah naga? 5. Berapa jumlah naga? Berapa jumlah? 4. Naga 4. 5. Siapa tadi yang menyebutkan berapa jumlah naga? 4. Tadi siapa yang menyebutkan tadi berapa Pian. jumlah naga? Lihat kan berapa jumlah naga? Nah, itu yang betul. Kan kata ulun ikuti instruksi apa yang ulun ucapkan. Nah, ya kalau berarti semestinya ketika mengucapkan berapa jumlahnya? bukan ulun suruh tanya berapa jumlahnya kan? Iya. Tadi ada yang berhasil menyebutkan tadi siapa ya lah? Ibu Umi tuh berapa Ibu jumlah Umi lah. naga? Iya. Pati. Berarti Ibu Umi yang hari ini berhasil mendapatkan pialanya. Iya. Pasangan Ibu Umi. Semoga sinyalnya selalu mendukung Pak. Iya.
Tapi hari ini ada kabar gembira Bapak Ibu lah. Sudah menerima kah transferan dari Ibu Novita? Apa tuh? Enggak. Sudah kah? Apa, Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Meskipun tidak Bapak banyak. juga ada kabar gembira kalau lu dengarlah lulus PPG kejar semalam tuh. Oh, nggih, alhamdulillah gue. Nggih. Selamat Jadi- malam, minta doanya juga mudahan bisa nyusul kayak Pian. Amin ya rabbal alamin. Pian angkatan berapa? Ibu Ita? Ulun haus pada 2014. Sudah. Oh, belum ada yang susulannya nggak, Bu? Belum ada nih, Kak. Oh, nggih, mudahan pula segera ada susulannya Iya. dan segera menjadi guru bersertifikasi. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ulun kebetulan kemarin dapat kabar bahagia itu juga ketika sebelum pelaksanaan Zoom, boy, baru membaca ulun kabar dari grup WA itu. Jadi sebenarnya ulun sambil Zoom kemarin tuh lagi perasaan bahagia sebenarnya. Karena Oke. 1 tahun ulun menunggu mengadakan UP. Kebetulan tahun kemarin ulun kada lulus 2. Oke, dan tahun Oke. ini Tergambar di wajah orang yang kalau lagi bahagia. iya, gitu. Iya. Oke. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu lah. Hari ini Oke. ulun ada tiga poin saja yang bertambah malah lah, bukan saja. Kemarin kan 2, ini sekarang 3. Ada 3 poin yang ingin ulun ulas. Yang pertama masih seputar mengenai LMS. Yang kedua mengenai numerasi dan literasi. Nah, kalau Bapak Ibu adakah yang sudah sampai ke halaman malam tadi apa mengenai apa itu? Literasi. Mengenai RPP sudah ada yang berhasil membuka halamannya? Belum, Pak. Nah, itu tidak bisa terbuka kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan dari halaman pertama pendahuluan, kemudian pembelajaran debat 21, kemudian HOTS, penilaian. Kalau itu tidak Bapak Ibu selesaikan, dia tidak bisa terbuka halaman RPP-nya. Ya, kemudian tidak hari ini kalau untuk hari ini kan mengenai halaman literasi dan numerasi. Bapak juga tidak bisa membuka jika belum menyelesaikan halaman yang RPP. Jadi begitu Bapak Ibu. Di sini siapa yang mau bantu ulun share screen? Bapak Imam kah? Semalam Pak Imam. Ada bisa. Ayo, Ada bisa, Pak. ulun bantu Pak sambil diajari Pak. Bapak pakai laptop ya Pak? Pakai. Nah, pakai laptop enak Pak. Coba Bapak arahkan di arah bawah kan ada tulisannya share screen. Share screen. Ulun senang Bapak seperti Bapak Imam ini, meskipun beliau senior kan, masih semangat mau mencoba gitu nah Pak. Masih ada jiwa-jiwa ingin berkembang, masih seperti kita yang masih muda lah. Kadang-kala Share dengan screen, kita yang Pak. muda. Oke, betul Ah. Pak. Ya, share screen. Yang logonya warna hijau. Oh, enggak. Udah. Ya, Sudah, Pak. ya klik itu Pak. Ya. Keluar harus disabel, Pak. Oh, minta maaf ulun. Ulun izinkan dulu. Halo. Bentar Pak. Ya, silakan Pak. Coba lagi Pak. Coba ulangi. Klik tombol share screen yang berlogo warna hijau. Sudah? Masih belum tampil. Sudah itu gambarnya itu, Pak. Di sini belum tampil Pak. Oh. Ayo Pak, semangat Pak. Kemana lagi mencari, Pak? Masih tombol yang bawah Pak. Ada tulisannya share screen, klik itu. Sudah? Oke, kemudian ada nanti halaman kan. Di kanan bawahnya klik share. Sudah, Pak. Yang di kanan bawahnya ada tulisannya share warna biru. Share warna biru ada nggih. Nah, Ya. itu Pak, diklik itu Pak. Klik. Ya, nggih. Nah, alhamdulillah akhirnya tampil punya Bapak. Ayo kita Pak, Terus kita lanjut ke LMS Bapak. Silakan Bapak buka LMS dengan akun Bapak.
Di mana nyarinya, Pak? Bapak buka di Google, di Chrome. Google. Buka Chrome. Bagaimana Bapak biasa membuka Google? Bapak pernah membuka Google di mana biasanya? Aplikasi apa yang dipakai? Firefox kah, Pak? Firefox kah atau Chrome? Biasanya ada di tampilannya di bagian luar, Pak. Di mana itu, Pak? Langsung di sini bisa, Pak. Bagian kan, coba pian lihat bagian atas ada kan di samping tulisan Zoom. Bagian atas itu kan ada tanda tambah. Zoom. Ya, di bagian atas, Pak. Tambah. Ya, langsung di situ bisa, Pak. Langsung di situ. Ya, tulis. Klik di situ, Pak. Ini. Oke, langsung di situ klik. Iya. Klik itu, Pak. Iya, ketik POP, Pak. POP. Oke, POP. Oh, situ. Yang alamat LMS kita, Pak. POP. Ini. Oke. Coba diklik ulang, Pak. Hapus dulu semuanya. Hapus dulu semuanya, Pak. Itu dihapus dulu. Hapus. Pakai delete, Pak. Oke. Iya. Cari cari tombol backspace atau delete di laptop, Pak. Iya. Ketemu, Pak. Tombol delete. Sebelah kanan Apa, bawah. Pak? Sebelah kanan bawah biasanya Kanan bawah. ada tulisannya delete. Sip, enter. Ada, Pak. Sebelah kanan bawah biasanya. Paling kanan. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau begitu bisa Bapak tekan tombol kontrol sama A. Kontrol dan A. Nah, langsung ketik, Pak. POP dulu. Iya. POP. Ya, titik. Terus IG. IG. Iya. Titik. OR. OM. Oke. Titik ID. Titik ID. Ya, sip. Salah, Pak. Kelebihan, Pak. Hapus. Ya, enter. Mantap, Pak. Sudah bisa masuk ke halaman LMS kita. Tinggal masukkan username dan password kita. Punya Bapak. Bapak masih menyimpan? Itu yang X itu hapus saja, Pak. Yang translate page from Indonesian tuh klik tanda X yang ini, Pak. Sebelah kanan, Pak. Mana? Ini kan? Ya, klik itu X aja, Pak. Klik itu, ya, close. Iya. Nah, masukkan username di nama pengguna. Nama. Ya. Yang di nama pengguna, username Bapak masih ingat? Yang ada password kode Bapak yang 5319 misalnya kayak itulah, Pak. Oke. Nggak ingat. Ada Nggak ulun ingat, kirim. Pak. Ada ulun kirim di WA pian. Ini ulun bacakan, Pak. Ulun bacakan. IMA 4360. Ini yang password ya, Pak? Oke. Yang di nama pengguna, Pak. 5. Masukkan, diklik dulu di nama penggunanya, Pak. Ya. IMA. Bukan 5, Pak, tapi IMA, Pak. IMA.
I-nya I kecil tuh bisa Pak lah. Ya, I kecil, Pak. IMA. Oke. IMA. Iya. 4360. 4360. Oke, betul. Kemudian add. Add itu yang A bulat, Pak. Pakai tombolnya tombol shift dan angka 2 bersamaan. Tombol shift dan angka 2. Tombol shift dan angka 2 bersamaan. Nah, betul. Kemudian peserta titik pop. Peserta titik pop. Iya. POP. Besar kecil. Kecil semua, Pak. Iya. Mantap, Bapak. Alhamdulillah. Biar kita lambat asal selamat, Pak. Buka password, Pak. Yang bagian bawah lagi. Masukkan password Bapak. Passwordnya sama yang di atas. IMA 4360. Tulisannya. IMA 4360. IMA 4360. Kalau supaya melihat, Bapak arahkan mouse-nya yang ke tanda mata samping kanan, Pak. Supaya terlihat. Sebelah kanan, Pak. Geser. Terus. Ada tanda mata samping kanan. Bukan, Pak. Di bawah, Pak. Di bawah. Di samping password tadi. Di mana? Ini. Iya, di situ, Pak. Coba klik lagi di dalam password. Klik lagi di dalam password, ya. Kemudian, oh, tidak muncul lagi ya, Pak, ya. Coba, itu tadi kan sudah selesai IMA 4360, tambah, ketik lagi, Pak. Shift 8, Pak. Shift 8. Bersamaan. Shift 8 bersamaan. Ya, klik masuk, Pak. Klik masuk. Mudahan bisa masuk. Oh, berarti Bapak salah masukkan password tadi. Salah masukkan password. Tidak apa-apa, sampai di sini Bapak sudah selangkah lebih maju, Bapak. Nanti Bapak bisa diulang lagi caranya masuk ke LMS ya, Pak. Imam. Oke. Baik. Untuk share screen ulun stop dulu ya, Pak. Yang empatnya yang makanan hari ini masuk ke aplikasinya. Ya aku nih. Ya. Kalau tanggal lahirku. Mohon izin ulun lanjutkan. Bingungnya Mari lagian lo. Lagian. Ini itu apa larangnya belum lihat. Pak Budur. Mohon izin ulun share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Apa sudah terlihat, Iya. Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Ini ulun masuk ke akun atau LMS akun ulun. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini tampilannya kurang lebih sama sebenarnya seperti punya Bapak Ibu. Hanya saja di tempat ulun nanti bisa melihat hasil unggahan atau hasil pekerjaan Bapak Ibu yang sudah diupload. Nah, contohnya seperti ini, yang hots. Nah, di sini ada sudah peserta yang mengupload, contohnya nih Bapak Ahmad Riyadi. Nanti bisa ulun nilai langsung di sini, Bapak Ibu. Kemudian yang perlu ulun jelaskan di sini lagi, nah seperti ini yang ulun sampaikan tadi, bahwa kalau di tampilan Bapak Ibu di sininya terlihat terbatas,
ada muncul tulisan terbatas, seperti ini juga warnanya lebih buram kan? Di sini lebih buram, sama di sini. Artinya ini belum terbuka. Tidak bisa nanti Bapak Ibu klik. Kenapa belum bisa dibuka? Karena berarti ada bagian menu dari pendahuluan pembelajaran abad 21 atau hot sampai di penilaian ini belum Bapak Ibu kerjakan. Belum Bapak Ibu buka. Makanya harus Maka dari itu Bapak Ibu harus menyelesaikan semua itemnya. Contoh dari pembelajaran abad 21 ini ada bahan bacaan, Bapak Ibu klik. Nanti dia akan bercontreng samping kanannya. Kemudian KB pembelajaran klik lagi, nanti kalau sudah terbuka dia akan bercontreng juga samping kanan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk hari ini Ulun akan memberikan penguatan mengenai literasi dan numerasi Bapak Ibu. Ulun akan langsung memberikan 2 penguatan mengenai literasi dan numerasi. Kenapa jadi langsung 2 mengenai literasi dan numerasi? Karena literasi dan numerasi dia langsung jadi kesatuan dalam AKM. Bentar Bapak Ibu carikan materinya. Nah. Bisa terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Ya. Ya. Iya Pak, kelihatan jelas Pak. Ya. Jadi tadi seperti yang Ulun sampaikan, dalam kesempatan ini Ulun akan menyampaikan langsung 2 materi, yaitu materi literasi dan numerasi. Padahal kalau di halaman LMS kita dia terpisah kan? Tapi karena keterbatasan waktu, besok adalah hari terakhir, makanya langsung aja Ulun sampaikan langsung 2 bersamaan. Dan juga kebetulan literasi dan numerasi ini jadi satu kesatuan dalam AKM. Apalagi yang kita laksanakan selama berapa hari ini kan, yaitu ANBK assessment. Oh iya, betul aja materinya. Soalnya ada 2. Oh bukan. Ini betul tadi. Nah, ini betul aja berarti. Jadi, kenapa harus kita melaksanakan AKM? Karena untuk pengembangan kapasitas diri peserta didik. Tujuannya yaitu sudah seperti yang kita tahu, AKM adalah untuk mengukur literasi dan numerasi peserta didik kita. Tujuannya kenapa harus diukur, Bapak Ibu? Tujuannya sudah pasti untuk perbaikan peningkatan proses belajar mengajar kita di sekolah. Karena itu tadi, untuk tahun ini kita tidak lagi mengukur peserta didik, tapi yang diukur adalah bagaimana proses mengajar dan belajar dan mengajar kita di sekolah. Makanya saat ini kita dilaksanakan namanya AKM, ANBK untuk mengukur itu tadi literasi dan numerasi peserta didik kita. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin ada yang sedikit miskonsepsi mengenai literasi, bahwa literasi itu sebenarnya bukan hanya proses membaca. Nah, di sini perlu kita pahami, literasi bukan hanya bisa membaca, tetapi sebenarnya lebih dari itu, yaitu bagaimana peserta didik itu bisa menganalisis bacaan dan juga memahami konsep dari bacaan tersebut. Itu adalah hal utama, hal terpenting dari literasi. Bagaimana numerasi? Begitu juga dengan numerasi. Numerasi adalah untuk melatih kemampuan analisis angka peserta didik tersebut. Nah, karena numerasi dan literasi ini jadi satu dalam AKM, dan nantinya kalau Bapak Ibu buka LMS, di situ ada LK, lembar kerja. Kalau Bapak Ibu lihat, di LK itu ada perintahnya, mana tadi? Nah, nanti ada perintahnya.
ada baikan aja orangnya boy. Ringan. Nah, nih ada perintahnya nanti Bapak Ibu Nah, anu lagi membuat nah, yang soal. banyak penyusunan Nah, ini RPP. nanti ada tugasnya membuat nih soal literasi Bapak Ibu. Ini aja tugasnya nanti di LK literasi Bapak Ibu membuat satu soal. Boleh di sini kan perintahnya 6 soal, tapi ulun mintanya cukup satu kada Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin 6 soal silakan, kada Bapak, lebih baik lagi. Nah, cuman ulun di sini hanya minta satu soal. Begitu juga nanti kalau Bapak Ibu buka di LMS pada bagian numerasi. Pada bagian numerasi ada juga nanti LK-nya, yaitu LK penguatan numerasi, tugasnya sama. Tugasnya itu Bapak Ibu diminta membuat soal numerasi. Kalau kita lihat di sini, perintahnya membuat 6 soal sama juga seperti yang literasi tadi, tapi ulun tidak menuntut Bapak Ibu, cukup ulun minta satu saja Bapak Ibu. Satu saja soal berupa soal numerasi. Nah, jadi yang akan ulun sampaikan di sini akan memberikan sedikit penguatan bagaimana sih sebenarnya membuat soal AKM. Nah, ini tadi yang ingin ulun sampaikan. Salah buka Bapak Ibu, maaf. Ini dia. Nah, nanti ulun bagikan kepada Bapak Ibu file PDF-nya, slide-nya. Ini filenya ulun dapatkan dari kegiatan dari teman. Beliau mengikuti kegiatan pembuatan soal AKM. Kemudian ulun dapatkan nanti sebenarnya ini bukan materi dari LMS ya Bapak Ibu, tapi ulun dapatkan file dari teman. Ketika ulun baca ternyata masuk dengan materi kita pada hari ini dan sangat cocok berhubungan dengan tugas kita di LK nanti, yaitu membuat soal numerasi dan literasi. Nah, di sini Bapak Ibu lihat panduan soal membuat AKM SD. Nah, asesmen kompetensi minimum Kemdikbud 2020. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Ini tidak perlu, kita lanjut saja. Nah, ini bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM nanti yang Bapak Ibu buat bebas saja. Boleh Bapak Ibu membuat pilihan ganda, boleh membuat pilihan ganda kompleks, boleh membuat soal isian, menjodohkan atau esa. Ulun bebaskan kepada Bapak Ibu mau pilih yang mana, silahkan. Yang penting ada membuat paling tidak satu soal lah. Kemudian, nah di sini nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi bentuk pilihan ganda itu seperti apa, sudah perlu lagi dijelaskan. Kemudian pilihan ganda kompleks itu bagaimana, sudah ada nanti dijelaskan di sini. Bapak Ibu bisa lihat lagi soal menjodohkan, soal isian. Rasanya tidak perlu lagi lo jelaskan. Yang Saja dia di sini juga ada kaidah penulisan soal pilihan ganda, Bapak Ibu. Nah, ada kaidah-kaidahnya. Untuk pilihan ganda ini ada seperti soal sesuai dan indikator. Kemudian fokus soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, ini beberapa indikatornya, kaidahnya silakan nanti Bapak Ibu pelajari lagi. Kemudian ada kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kemudian kaidah penulisan soal menjodohkan, silakan Bapak Ibu sambil dibuka lagi nanti. Ini mama ada hutang. Nah, di sini juga diberikan contoh juga sudah. Contoh soal pilihan ganda. Sudah ada contohnya soal pilihan ganda. Kemudian ada contoh soal PG kompleks, pilihan ganda kompleks seperti ini Bapak Ibu. Ternyata, nah ini soal pilihan ganda kompleks. Silakan kalau Bapak Ibu mau seperti ini bikinnya. Nah, sepertinya kan ulun tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar hal ini karena hal ini sudah Membuat Bapak Ibu lebih menguasai dibandingkan ulun. Ini karena bukan hal yang baru lagi. Kalau Bapak Ibu ingin memperdalamnya, boleh nanti baca-baca lagi file ini, silahkan.
Boleh ya tadilah. Nah, silakan saja nanti Bapak Ibu buka lagi. Yang penting nanti pada saat mengerjakan tugas LK, Buka. nah silakan Bapak Ibu nanti masukkan soalnya di sini Bapak Ibu. Boleh nanti soal pilihan ganda, boleh soal isian, boleh soal pilihan ganda kompleks, silahkan Bapak Ibu. Nah, jadi itu aja Bapak Ibu untuk tugas literasi dan numerasi, mudah saja untuk pada tugas ini, tidak serumit yang tugas-tugas LMS yang lalu. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Apakah masih ada kendala Pian dalam misalnya penguploadan tugas atau cara pengisian LK? Kemarin tuh ada yang bertanya masih. Pak, mohon Ya. maaf. Oke, silakan Bu. Izin bertanya, Pak. Minta maaf. Untuk kayak penguatan literasi itu Pak, misalnya sampai kita pada diskusi forum, itu kayak disuruh mencari forum, cari forum, padahal kita sudah gabung kayak itu. Terus karena lagi kita klik cari forum lagi, munculnya itu kayak apa itu Pak lah? Ibu membuka di HP lah. Yang diskusi itu nah Pak. Oke, Ibu membuka LMS-nya di HP. Ini di HP. Ngali di HP. Nggih, di HP. Ini. Kemungkinan karena membuka di HP Bang Boy. Kalau di laptop sebenarnya seperti ini. Nah, ulun contohkanlah. Nah, ini. Misalnya kita Upload ngali banget sekali dibuka di anu. Ada tulisannya situ upload. Astaga. bentar lah. Upload tugas. Ini bentar ulun masuk dulu. Misalnya bentar Bu. Apakah bisa masuk? Atau punya Bu Dewi ya, Ibu Ita aja lah, ulun masuklah ke laman Pian. Ulun cobalah. Ulun Boleh, masuk Pak. ke akun Pian lah. Kacau tuh Pak yang beradu. Gak ada apa-apa, Bu. Ulun coba masuk ke laman Pian lah. Pengeradau bener tuh dah. Bentar. Nah, terlihatlah Bapak Ibu. Sudah terlihatkah di tempat Pian? Nggih. Nah, ini ulun masuk ke akunnya Ibu Ita Riani SPD. Kemudian kita seperti biasa masuk ke kursus yang saya ikuti, lalu SD tematik. Nah, Oh, yang 2 klik itu tuh kita klik di atas lah Pak. kenapa Bu? Apa yang maksudnya Jadi yang tadi? itu kan ada 2 tuh tadi, yang SD tematik kelas 4 tuh ada 2. Oke. Ini kan kursus yang Yang atas kita bawah tadi itu ada tuh yang pian pertama masuk yang gambar Tuturi Handayani tadi itu klik yang di atas kah? Yang kursus saya ikuti itu kah yang diklik Oke, Pak? sama aja Bu, dari sini bisa, dari sini juga bisa. Dari sini bisa, dari sini bisa. Cuman ulun kebiasaan dari sini nah. Karena kalau di sini kadang kalau kita masuknya ke sini, Nah, nah, bingung lah kita lah, bingung kan mencari. Tapi kalau kita dari menu sini nyaman dah langsung. Nah, Hilang suara pian. sini kan. Nah, seperti ini punya Ibu Ita. Kalau kita lihat dia sudah contreng hijau nih. Luar biasa nih. Dari pendahuluan, pembelajaran abad 21, HOTS, penilaian. Nah, kalau kita lihat penyusunan RPP-nya sudah muncul kan, dan penguatan literasi, berarti beliau sudah berhasil mengupload nih. Sudah berhasil mengupload tugas, membuka semua menu-menunya. Kita coba tes dari nih penguatan literasi misalnya. Tadi yang ditanyakan Ibu Ita kan masalah diskusi kan, Bu? Nggih, forum Ya. diskusi. Ini contohnya kita klik diskusi. Nah,
Di sini kita tinggal permalingnya belum muncul ya? Belum muncul ya? Sudah masuk. Tidak muncul forum diskusinya ya? Coba dulu lihat yang lain. Enggih, nah. Coba lihat di sini dulu. Diskusi. Di sini, kalau di sini muncul ya? Muncul tanggapi. Oh iya betul, kalau di sini muncul. Berarti yang Ibu tanyakan diskusi untuk penguatan literasi. Memang betul. Kalau diskusi penguatan literasi dia belum muncul untuk menanggapinya. Nanti ulun tanyakan sama admin. Ulun laporkan sama admin Kota Baru permasalahan ini kenapa tidak bisa muncul. Kalau sudah bisa nanti ulun sampaikan lagi kepada Pian. Kalau jika sudah bisa di ini menyampaikan di forum diskusi ini, semestinya ada muncul di sini nah, tanggapi. Tapi di sini tidak muncul. Di sini luar biasa lah Ibu, kita sudah sampai ke literasi ternyata. Nah, hari ini literasi beliau sudah 75%. Mantap, Bu. Luar biasa, Ibu. Tadi ada juga yang tadi ada juga bertanya ke Ulun. Berada. Pak Jar, Minta maaf lah. Ulun yang Maaf, masalah benar. ucapkan terima kasih, Bu. Nah, tadi ada yang mencet Ulun, Ibu siapa tadi lupa. Nah, di sini beliau langsung membuka ke penutup, langsung mau mengerjakan post test. Bolehkah, Pak? Boleh lah Pak Topik. Boleh sekali kalau langsung ke post test. Tidak masalah. Kalaupun mau mengerjakan, tidak ada masalah juga. Belum ada masalah. Walaupun di sini belum selesai, langsung ke post test, tidak ada masalah. Tapi yang jadi pertanyaan nanti, yang jadi pertanyaan nanti, bisa kan nanti menjawab post testnya? Itu aja yang menjadi pertanyaan. Karena post test itu nanti semua ada di dalam materi sini, Bapak Ibu. Berhubungan dengan Oke, ada semua. Kalau Bapak Ibu teliti membuka materi setiap menu ini, dari menu pembelajaran abad 21 kan ada materinya, HOTS, penilaian, dan juga yang penting itu di bagian ini, di bagian KB ini. Ini kan ada slide. Nah, di situ Bapak Ibu ada Bapak Ibu aja jawabannya dari post test itu nanti. Percaya aja. Kalau Pian kada membaca, ulun yakin, ulun berapa kali sudah teman ulun ya angkatan ID kemarin. Oke, kemudian ulun sampai mencoba 3 kali Bapak Ibu. Kalau kita sepintas baca, ulun jamin rata-rata di bawah 6 dapatnya, Pak. Bapak Ibu. Oke, untuk post test ini. Oke, jadi ulun sebenarnya kayak kemarin waktu pendahuluan kan ada mengerjakan pretest. Banyak yang mencat ulun. Wajar nilai ulun sekian-sekian. Ulun kan terkejut Bapak Ibu, karena ulun mengalami hal yang sama. Untuk nilai itu. Jadi dan ini sebenarnya juga kada jadi masalah, anak nilai tinggi rendah kalau masalah. Dan bagian penutup pun nanti untuk post testnya ulun juga kada menuntut Pian berapapun hasilnya, itu juga tidak masalah. Karena di sini yang utama adalah bukan nilai yang kita utamakan. Yang kita utamakan adalah dalam istilahnya itu growing together lah istilahnya. Seperti slogannya IG, yaitu growing together, yaitu kita tumbuh bersama. Tumbuh bersama bukan dengan cara persaingan, tapi dengan cara kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi Bapak Ibu, sama-sama mengingatkan ada yang kita terlupa atau yang kita kada bisa, ayo ingatkan ulun. Ada yang Bapak Ibu yang kada bisa, ulun bantu arahkan. Begitu Bapak Ibu. Begitu cara kita belajar di sini. Bukan cara bersaing, bukan cara untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Nilai penting, tapi tumbuh bersama lebih penting. Itu yang kita utamakan. Oke. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin tanyakan, silakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Masih ada lagi setengah jam. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ibu Yuli biasa nih bertanya nih. Ibu Yuli. Maaf, Pak. Ya, silakan Bu. Izin bertanya. Oke, silakan. Untuk pengumpulan tugas itu harus selesai besok. Batas waktunya. Untuk tugas, tadi sudah sebelum Ibu masuk, tadi ada juga kami
ada juga ulun sampaikan. bahas. Nggih, Nggih, ulun Masa- ketinggalan. tugas ulun kada membatasi waktu, Bu. Kada membatasi waktu buat pian, yang penting pian jangan sampai terbebani. Oh iya. Yang bisa ulun sampaikan adalah batas waktu kita pelatihan ini adalah sampai hari Kamis. Nah, Besok. ini besok. Dan masalah LMS, ulun kada tahu dari informasi ini, dari pusat ini tidak menginformasikan ulun sampai hari apa LMS pian bisa diakses. Karena seperti yang pengalaman yang lalu, seperti ulun kan sebelum ini ada pelatihan bersama instruktur nasional. Ulun juga mendapatkan LMS seperti Bapak Ibu. Nah, setelah selesai pelatihan itu kurang lebih 2-3 hari LMS ulun tidak bisa lagi diakses. Alasannya kenapa seperti itu? Ya, mak. Ulun tanyakan karena untuk mengurangi beban. Untuk mengurangi beban LMS. Karena kalau semakin banyak yang mengakses LMS itu, maka beban LMS itu akan semakin berat, Bapak Ibu. Sistemnya ini dia seperti menggunakan hosting. Hosting tuh kayak rumah, kalau kita bayangkan tuh ada kayak rumah sewaan. Ini ada sebuah rumah sewaan. Semakin banyak orangnya di dalam rumah itu, jadi ibarat IG ini menyewa rumah gitu nah. Jadi rumah ini semakin banyak orang masuk di dalam, maka akses keluar masuknya itu kita semakin lambat. Oke, semakin lambat. Tapi semakin sedikit orang di dalamnya itu, kita keluar masuknya itu lebih cepat. Nah, jadi terpaksa jikanya ada perubahan angkatan, seperti kita kan angkatan 2. Setelah ini nanti ada angkatan 3, kemudian ada angkatan 4. Nah, jadi otomatis ya angkatan 1 2 itu dinonaktifkan untuk memudahkan meringankan kinerja LMS angkatan 3 dan angkatan 4. Nah, makanya dari itu ulun kada tahu dan kada berani memastikan sampai hari keberapa LMS Bapak Ibu bisa diakses. Seperti itu, Ibu Isnaniati. Silakan, mungkin ada yang lain. Ya. Jadi kalau bisa tuh selesai hari besok. Oke, ulun mengharapkan Bapak Ibu bisa sudah selesai hari besok. Ya. Oke. Dan ini juga kan sudah kita cicil mulai hari Minggu. Hari Minggu tuh ada 2 materi kemarin. Cuman hanya ada 1 materi yang pengerjaan LK-nya kan diupload. Artinya seandainya Ibu mengerjakan hari Minggu tuh sudah 1 dah gitu. Nah, beban hilang. Kemudian hari Senin kemarin kita membahas lagi 1 materi. 1 lagi Bapak Ibu upload, jadi 1 lagi beban yang harus Ibu upload. Dan sampai hari ini jika Ibu lagi menyelesaikan 2 tugas yang literasi dan numerasi tadi, kurang lagi beban Bapak Ibu. Kebetulan kan hari ini literasi dan numerasi mudah aja nih, cuma membuat soal. Dan ulun kada membebani buat pian, mau soalnya berapa, 1 soal, 2 soal silakan. Walaupun di tugas LK 6 soal, tapi ulun kada maksa buat pian, cukup 1 gin, kada masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa mengerjakan, bisa mengupload seperti tadi Bapak Imam bisa membuka LMS itu sudah sangat senang sekali. Artinya sudah ada usaha lah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Pak Taufik, Ya, Ibu Yuli. Nah, akhirnya Ibu Yuli bersuara dah. izin untuk takun nih. Oke, silakan. Tadi memang sudah dijelaskan kalau tes akhir itu kan bisa aja kalau mau dilakukan sebelum jadwal yang ada. Oke. Yang jadi pertanyaan ulun kayak ini, apakah jam 13.30 sampai jam 15 itu memang batas akhir untuk melaksanakan tes itu? Nah, kenapa ulun tanyakan itu? Kebetulan besok kami ini ada undangan di SMK sebagai wali murid untuk mengikuti rapat, dan di situ di undangan itu tidak ada batasan waktu. Nah, kayak apa seandainya rapat itu ternyata berakhir bertepatan dengan jadwal ini gitu loh. Oh, jadi Bu, tadi Ibu bilang dari jam berapa untuk post tesnya? Ini kan sesuai jadwal 13.30 sampai 15, itu tes akhir sampai penutupan kan? Oh, jadwal yang di-share itu nggak, Bu? Iya. Oh, itu kada masalah, Bu. Itu jadwalnya istilahnya fleksibel aja. Contoh kan kayak kita semestinya kalau sesuai jadwal pagi masuknya. Tapi kan kita bisa sore, Inge.
Berarti jam berapapun yang penting masih di tanggal itu, di hari itu. Iya betul Bu. Nah Oke. hanya saja sedikit catatan untuk post-test. Iya, Untuk post-test kada bisa lebih dari hari Kamis Bu. Itu aja iya, minta. iya. Post-test itu paling lambat jam 12 malam. Jam Oke. 11 lewat 55 paling lambat. Iya, Oke. iya, 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 iya. Jadi ada waktu. Kebetulan di SMK itu kada bisa diwakilkan orang tua yang Oke. harus hadir karena yang Oke. dibicarakan PKL lah anak-anak. Oh, Itu. oke. Iya. Oh, Mungkin begitu, Bu. itu aja Pak Taufik yang bisa ditanyakan untuk kali ini. Untuk hal yang lain memang belum selesai untuk dikerjakan, tapi ada yang udah tapi dikerjakan tapi belum diupload karena Oke. 2 hari tepar juga orang. Nggih, itu aja Pak. Nggih, makasih Oke. penjelasannya. Siap. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Ini ada sedikit apa namanya nih? Kemarin atas nama Nadit Muhammad ini yuk. Nadit Muhammad siapa ini? Ibu Dewi kayak ini. Anak Bu Dewi kan ini Nahid Muhammad. Sepertinya anak Ibu Dewi. Tinggi Bu, aneh Pak. Ya Kada kalau tahu nah namanya kada terubah ini. Aduh, hai. oke. Ulun tadi tak kaget Oke. Julun. Rasanya kada ada peserta namanya na itu. Tinggi nah kada terubah Anggota lagi, baru hai. nih. Oke. Ulun langsung anak minta perkenalan diri tadi tuh. Benar tawa ulun. Tinggi. Langsung aja nah. Ulun kada usah apa namanya? Kada usah panjang lebar, langsung aja ulun menunjuk nah. Karena kemarin tuh ada lagi yang belum perkenalkan diri kan. Ulun minta langsung aja kepada Ibu Yuli aja langsung. Bu Yuli, Oh, belum kah? belum perkenalan diri kemarin. Oh iya kah? Ayo jatuh. Makasih Pak Taufik. Satu yang perkenalan dirinya sekalian berbagi cerita praktik baik yang di sekolah Ibu. Bebas saja masalah apa, misalnya Ibu mau cerita praktik baik masalah mengajar, mengenai kegiatan di kelas, kegiatan di luar kelas, silakan Bapak Ibu. Apa itu yang bisa kubagi rasanya kayaknya yang gak ada yang istimewa Pak, sama-sama Pasti ada, aja kita pendidik ini sama aja. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Walaupun sebenarnya kalau dibilang terlambat karena sudah pertemuan keberapa. Biasanya perkenalan itu di awal. Oke. Nama lengkap Juliet. Kalau dipanggil bisa dipanggil Yuli. Kami mengajar di SDN 1 Stagen. Kami asli orang Hulu Sungai. Oh, oke. Orang Barabai. Sukunya Dayak. Tinggal di komplek SDN 1 Stagen, perumahan dinas. Oke. Apalagi ya perkenalannya, dikaruniai 3 orang putra, dan sekarang udah punya cucu sebanyak 3, puji Tuhan. Diberi Oke, alhamdulillah. Sementara tinggal di Stagen bersama anak kami yang terakhir yang sekarang udah duduk di kelas 2 SMK. Oke. Pengalaman dalam semasa menjadi guru, pengalaman itu banyak sebenarnya, tapi rata-rata saya pikir itu pengalaman semua guru. Suka duka itu pasti ada. Cuman satu hal pengalaman yang keingat sampai sekarang itu sewaktu tugas di Sepapah SDN Sungai Betung, Kecamatan Sampanahan. Wah, itu jauh, di Bu. daerah yang cukup terpencil. Di sana kami sempat ngajar 6 tahun. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang istilahnya kalau dikatakan primitif, bukan primitif karena mereka juga pola pikirnya bagus-bagus aja, jadi tidak bisa dikatakan primitif. Cuman yang
bisa kami bedakan bagaimana menghadapi anak di pedesaan yang itu usianya itu kadang-kadang memang untuk usia sekolah itu sebenarnya bukan untuk anak usia sekolah SD, Oke. tapi ada yang masalahnya kami pernah temukan anak kami itu udah ini jenggotnya sudah ada, jadi usia SMA lah, iya lebih tinggi jauh dari kita. Oke. Dibandingkan kalau kita ngajar di apa daerah perkotaan, pinggir perkotaan kayak gitu kan, Oke. usia itu sesuai dengan usia sekolahnya. Tapi ada perbedaan yang cukup nampak di situ. Di desa yang kami temui, sekalipun mereka dengan usia seperti itu, mereka sangat menurut sebenarnya dengan guru. Oke. Betul, Bu. Tidak ada kenakalan yang apapun kemanapun kita mengarahkan, tentunya ke arah yang baik. Mereka menurut, tidak ada istilah membantah apa segala. Oke. Dibandingkan dari anak-anak yang memang udah biasa bergaul, pergaulannya lebih luas mungkin. Oke. Itu kadang-kadang anak-anak sekarang kan ya kita gurunya begini, muridnya maunya begini. Nah, sehubungan dengan kegiatan pembelajaran ini yang diadakan kita kegiatan ini, lalu berpikir sebenarnya saya melihat dari sisi keadilan, Pak. Anak di pedesaan itu sebenarnya mereka pola pikirnya seperti itu, bukan karena apa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan fasilitas belajar yang seperti anak-anak yang di pinggir kota atau di tengah kota. Mereka sebenarnya berpotensi. Dari mana kami bisa mengukur mereka berpotensi? Karena dari setiap apa yang kami berikan, itu sebenarnya mereka mampu untuk mencerna. Nah, berkait dengan tadi malam saya ada baca di forum diskusi itu yang mengatakan bahwa bagaimana kalau untuk membuat soal hot itu. Oh, enggak, Ulun baca itu, Bu. Komentar Iya, pian. sementara kan tingkatan IQ-nya anak-anak berbeda. Nah, aku tertarik di situ menghubungkan. Sebenarnya dikatakan hot, kita memang agak ini dengan hot, seolah-olah itu sesuatu yang wah. Dan kita mengkategorikan bahwa tidak semua orang mampu. Tapi perlu kita sadari, memang kita sadar bahwa IQ-nya orang itu berbeda-beda. Tapi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Tentunya kita harus melihat, kita berikan sesuatu sesuai takaran kemampuan anak-anak. Diferensiasi istilahnya, Bu. Iya, jadi itu tadi kembali. Kami berharap sebagai tenaga pendidik, karena saya pernah di daerah 3 kali mutasi sekolah mengajar, jadi melihat perkembangan anak-anak itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang berada di lingkungan kecamatan, kabupaten atau bagaimana, tetapi mudah-mudahan ke depannya semua sekolah itu akan merasakan. Supaya ada keadilan di situ. Memang susah, kita cari keadilan susah, tapi paling tidak ada usaha, ada mereka merasakan gitu. Itu aja yang bisa. Kadang-kadang terbebani kita. Aduh, melihat rasanya hati itu gimana melihat pendidikan di kota tuh seperti ini, begitu tercukupi fasilitas gitu. Kalau sudah di desa terpencil yang kadang-kadang anak-anak datang sekolah itu nggak pakai sepatu karena memang nggak ada. Nah, sementara mereka punya kemauan. Di situ kita sebagai seorang guru merasa sedih sebenarnya melihat, tapi kita juga tidak bisa berbuat banyak gitu loh, Pak. Jadi bagi Pak Taufik dan generasi muda nih, biasanya generasi yang bersemangat, mari jangan hanya melihat perkembangan untuk di daerah perkotaan, bagaimana nanti solusinya supaya ada yang bisa bergerak untuk melihat anak-anak di pedesaan. Karena mereka juga bangsa Indonesia dan mereka juga berpotensi. Mungkin itu Pak Taufik untuk sementara yang bisa kami bagikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sebuah cerita yang inspiratif sekali. Ternyata Ibu pernah mengajar di daerah yang sangat terpencil, dan itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dan Ulun juga pernah merasakan
seperti yang Ibu rasakan, mana sebenarnya ada sesuatu yang ketidakadilan seperti yang Ibu rasakan, yang dirasakan oleh peserta didik kita. Dan itu semoga menjadi tantangan kita bersama, bagaimana mencari solusi bersama nih, bagaimana caranya nih kita menghidupkan pendidikan kita agar siswa ini juga bisa sama-sama merasakan kehadiran, bagaimana sama-sama merasakan hal yang bisa dirasakan oleh peserta didik kita yang ada di daerah perkotaan. Sebuah tanpa memandang apapun, Pak, ya. Betul, Ibu. Oke, ulun sangat setuju itu. Maka dia itu memang benar sekali dari tag yang digaungkan oleh Nadiem Makarim dengan istilah merdeka belajar. Di sini merdeka belajar itu rasanya dalam sekali maknanya. Mungkin bisa dikaitkan situ ke cerita Ibu tadi bahwa di sekolah itu kita semestinya membuat siswa itu merdeka belajar. Jadi meskipun keterbatasan, tapi bagaimana caranya kita membuat pembelajaran itu lebih bermakna meskipun keterbatasan yang dimiliki siswa. Semoga semestinya kita bisa berupaya lah dari diri kita sendiri, bagaimana cara mencari jalan solusinya, dan semestinya itu dipikirkan bersama gitu nah Bapak Ibu. Bukan hanya dipikirkan oleh guru-guru kita yang hanya bertugas di pelosok, tapi semestinya itu jadi dipikirkan oleh kita bersama. Bagaimana caranya? Semestinya itu ada pertemuan, ada suatu kayak perkumpulan lah gitu, ada sharing diskusi, berbagi praktik baik, sehingga menjadikan inspirasi bagi kita semua. Oke. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Yuri, sangat setuju bahwa perlu ada sesuatu dobrakan lah dalam hal ini agar tadi tidak ada ketimpangan lah bagi peserta didik yang di daerah pelosok. Oke. Kita lanjut yang kedua. Ulun minta Ibu Yuli melemparkan kepada peserta yang lain. Satu lagi kepada siapa? Ibu mau melemparkan. Pak siapa? Bapak siapa tadi yang Pak Taufik mintai tolong tadi? Itu kayaknya belum perkenalan deh. Nah, Pak Imam. Pak Imam. Nah. Oke. Pak Imam Purnama, ayo Pak. Pak Imam. Selamat sore Pak. Maaf mengganggu, mana nih? Biar kenal aja, siapa tahu ketemu di mana kan. Iya, betul. Nah, beliau sudah mengaktifkan suaranya. Silakan Pak. Kalau lebih bagus hidupkan videonya Pak. Nah, mantap. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik, Bapak Ibu siapa yang menyuruh perkenalan. Ibu Yuli Pak. Saya biar berkawan Pak sama-sama guru. Nah, bujur itu. Tak kenal maka tak sayang pula. Iya. Iya. Silakan Pak. Ya. Untuk saya namanya itu Imam Purnomo, asalnya dari Kebumen. Oh, dari Jawa berarti. Ya. Sementara tinggal di Serongga di desa Suwarga dekat Masjid Besar Al-Amin. Oh, okay. Kemudian anak saya satu, kemudian istri satu juga. Oh, okay. Jadi nggak punya istri simpanan. Oh, iya. Jujur nggih? Jujur. Ada Ibu bisa aja mancing Ibu. Untuk pengalaman mengajar itu yang pertama di Skandis Gunung selama berapa tahun? 15 tahun. Skandis Pak? Iya Skandis. Skandis. Samantakan. Oh, nggih. Oh, Kecamatan Samantakan dulu. Dekat tuh sama Ibu itu, tuh. Pernah iya, ke sana, pernah. Itu ada suka dukanya itu waktu pertama kali ditugas. Saya ke sana waktu ini Pak, waktu pertandingan poli Pak. Oh, tahun berapa Bu?
tahun 2004 ya. 2004. Waktu Di saya mana, tugas di Bu? Sampanahan. Waktu saya tugas di Sampanahan, kami waktu Oh. waktu apa ya, admin Cup, Pak. Pernah ketemu tuh sama Skandis tuh. Iya. Ya, ada pengalaman saya yang untuk itu. Waktu pertama kali tugas itu, Bu. Datang tahun 93, harus Kota Baru itu terbakar. Ya, Lalu Masih kecil. nginepnya itu di SD Dirgahayu berapa hari situ. Terus malam-malam pulang mau ke tempat tugas ke Sekandis. Naik perahu. Lalu di tengah jalan perahunya rusak. Padahal gelombangnya ganal, gelombangnya besar, Bu. ya di Tanjung Dewa, nggih. Tanjung Iya. Batu. Iya. Saya punya perkiraan ini mungkin akan habis umur kita. Berakhir. Jadi kemudian anunya putar balik lagi ke Kota Baru, nggak jadi berangkat. Sampai di Tanjung Dewa itu. Ya. Ada teman kita di situ yang guru di SD Sekandis Gunung, namanya Pak Rustam, yang dulu bisa tugas di mana di 29. Oke. Itu pengalaman yang menyedihkan, loh. Ini baru sekali itu kan, Pak ya? Apa, Ibu? Baru sekali Iya, itu baru yang datang dari terowongan Jawa di laut. itu. Iya. Kalau saya udah berkali-kali, Pak. Sekali naik perahu juga. Biasanya lewat darat ya, Pak? Biasa lewat Laut, darat. Pak. Kada bisa pala lewat darat. Kalau Bisa zaman dulu, kalau zaman dulu dulu jalannya masih Skandis belum tembus rasanya, Pak. Oh, nggih. Kalau sekarang udah. Sekarang sudah tembus kalau tapi masih ada rusak sih di zaman ini, daerah Sempanahan juga itu masih rusak, Sempanahan itu Sembuang. Udah Oke. bagus, Pak, sekarang, Pak. Udah. Udah di semen, Pak. Jalannya saya baru lewat sekitar seminggu yang lalu. Mungkin. Apa itu yang Tapi paling hancur itu jalannya, Bu? Dulu, kalau dulu daerah masuk Apa namanya itu? apa Kungkukan, Sembuang. masuk Kungkukan ke dalam Sembuang. Sembuang. ya. Sembuang Oke. ke lahan sampai lahan Ah. 1 2 3 itu yang rusak, ya. Oh, nggih. Ya, lanjut, Pak. Untuk anak-anaknya itu di pengalaman mengajar itu di Sekandis Gunung itu anaknya sama seperti Ibu itu. Kalau dengan guru itu hormat sekali. Kalau minat belajar juga tinggi gitu. Nggih. Yang perlu sarana dan prasarana itu di sana masih kurang kalau di kampung-kampung. Benar sekali. Tahu kalau sudah sekarang itu udah dipenuhi belum sarana dan prasarananya. Sudah meninggalkan berapa tahun ini sudah 28 tahun meninggalkan sudah. Wah, lama dah. Sekarang kayaknya udah bagus, Pak. Ya, sudah 28 tahun di Serongga sudah 11 tahun ya. Nggih. Di 12 tahun ya. Sana 15 itu. Mungkin untuk ke depan. Kenapa? Terus, Pak, terus. Nggih. Mungkin untuk kedepannya saya mengharap untuk mengenai fasilitas belajar di daerah-daerah terpencil, mungkin pemerintah lebih memperhatikan lagi sehingga tidak perbedaannya dengan yang ada di kota-kota itu tidak terlalu jauh, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Oke, betul, Pak. Demikian, Pak, perkenalan saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang kanan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali lah Bapak Ibu cerita dari Bapak Imam tadi bahwa perjuangan beliau menuju ke tempat tugas harus melewati medan yang berat, bahkan sempat macet di tengah jalan, Pak lah. Itu adalah kondisi yang menakutkan lah sebenarnya. Apalagi kan di tengah laut, terutama ulun yang kada bisa
tapi bisa berenang nih. Ya kata bisa berenang. Iya. Kalau sudah di tengah laut tuh, jangankan sebelum naik ke lautnya Pak, ke kapalnya, ulun sebelum naik ke kapal tuh sudah merasa mabuk dah. Jadi ulun itu sebelum naik ke kapal tuh harus minum obat dah. Apalagi sudah di atas kapal. Pokoknya ulun nih termasuk pemabuk lah istilahnya. Apalagi sudah jika mengalami kendala kayak Bapak tadi, macet di tengah laut dan terombang-ambing, itu tidak bisa lagi dah diucapkan dengan kata-kata bagaimana kondisinya. Nggih, ulun terima Mungkin kasih banyak. Pak Taufik Nggih, sedikit mau menanggapi ini berbagi pengalaman Ya, Bu. seperti yang kami ceritakan tadi kan yang istilahnya kalau di Nggih. daerah terpencil itu memang fasilitas sangat minim untuk Nggih, betul. khususnya buku pelajaran aja. Heeh. Jadi waktu itu kami di Sepapah itu kami kada tinggal diam gitu melihat kekurangan yang ada. Oke. Kami para guru terus berpikir kayak mana caranya. Nah, di beberapa tahun berikutnya perusahaan-perusahaan kan ada nih Oke. batu bara khususnya kayak di Geronggang kan ada Arautin, ada TIS. Nah, kami tidak tinggal diam di situ. Kami berusaha berkunjung, berkonsultasi, menceritakan hal-hal tersebut. Ternyata di setiap perusahaan itu kan ada dana yang memang harus dianukan untuk daerah sekitar kan. Oke, betul, Bu. Nah, mengenai itu kan pihak perusahaan itu sangat jarang sebenarnya menyampaikan ke masyarakat kalau enggak kita yang bergerak. Oke. Kami berusaha waktu itu untuk datang ke situ, ternyata memang ada dana itu. Nah, kalau enggak kami datang ke sana, kami tidak tahu. Pada akhirnya kami disuruh mendata, akhirnya kami buat laporan, dan orang itu datang ke sekolah kami untuk melihat hal sebenarnya sesuai enggak dengan laporan yang kami buat. Nah, ada tim yang datang ke sana, dicek lapangan. Nah, sesudah itu tidak butuh waktu lama, lalu datanglah sumbangan itu berupa seperti yang sangat dibutuhkan kan pakaian anak sekolah, tas, buku. Nah, itu sesuai laporan yang kami buat. Beliau melihat kenyataannya. Nah, jadi itu tadi. Jadi seorang guru itu tidak cukup hanya duduk manis di belakang meja untuk mengajar misalnya, tetapi untuk peningkatan di sisi lain perlu juga berpikir, karena kita kalau berharap ke orang lain kadang-kadang ya mungkin bisa, tapi mungkin agak lambat. Tapi kalau kita mau berpikir bagaimana berusaha supaya anak itu ada perkembangan, paling tidak dengan adanya bantuan seperti itu anak-anak lebih bersemangat. Iya, betul sekali, Bu. Itu tadi perlu juga bergerak di bidang lain, tidak hanya untuk mendidik, mengajar di kelas gitu, melihat keadaan itu perlu kita ya ambil kebijakan kayak apalah gitu. Itu mungkin itu aja berbagi sedikit. Ini yang ulun tunggu nih, praktik baik seperti yang disampaikan Ibu Yuli. Ulun harap, padahal ulun sangat berharap cerita praktik baik lagi yang lain yang lebih banyak dari Bapak Ibu. Sebenarnya pasti ulun yakin lebih banyak, cuman karena terbatas waktu dan Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang masih gangguan sinyal atau masih ada sambil melakukan aktivitas lain sehingga tidak bisa bercerita. Ulun tunggu Bapak Ibu cerita praktik baik lainnya nanti pada sesi terakhir besok. Sesi terakhir, semoga ulun harapkan semuanya bisa berhadir pada pertemuan terakhir. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran Bapak Ibu. Mungkin kita perlu akhiri Bapak Ibu lah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6. Ulun yakin Bapak Ibu ada kesibukan lain yang harus dilaksanakan. Oke, ulun ucapkan terima kasih banyak, terutama Bapak Ibu sudah berhadir pada hari ini. Semoga selalu disehatkan dan bisa bertemu kembali lagi pada besok hari. Ulun minta izin sekali dulu menghidupkan video untuk foto. Karena berapa hari Bu foto Bapak Ibu kada terlihat semuanya. Ulun dokumentasi Bapak Ibu lah. Banyakan kerja fotonya kita biar semenit aja menghidupkan. Ulun kada apa-apa kalau Pak biar aja start video tuh kada usah lah. Ada aja foto profil tuh. Oke. Yang ambil di profil aja Pak. Ini lagi seadanya nih dia. Iya kada. Ini dah biar
Oke. Di rumah ini sudah acak-adut. Oke, siap. Biar yang ada di bola siap lah. Mohon senyum Iya. terbaik. Yang standby aja. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sudah unsep. Share di grup ay. Siap. Nah, Ibu Dewi teranu atau Dudi? Tuh, sekali lagi. Ini artisnya. Ibu Dewi. Umay, bapak lah. Yalah. Siap lah, senyum Iya, terbaik. Bu Dewi di dalam. 1, 2, 3. Oke, mantap Bapak Ibu. Terima kasih banyak ulun atas partisipasinya. Iya, dan waktunya ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan ketiga, ulun izin keluarkan zoom-nya. 3, 2, 1.